Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para sa'imin sa'imat rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk kepada hari ke-12 di bulan Ramadan ini. Semoga apa-apa yang telah kita capai sebelum ini Allah terima dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda, dan kepada kita Allah berikan terus kekuatan, panjang umur dan kesehatan agar kita dapat menempuh perjalanan yang masih panjang di bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwa yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat, sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus kita lakukan apabila kita meyakini kita berada atau kita menyadari kita ada di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini pertanyaan, sebetulnya pertanyaan mencari ilmu istri Rasulullah ini. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, gerangan apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita berada pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah menjawab, fakul, katakanlah, hai Aisyah, ya, Allahumma innaka afun. Allahumma, ya Allah, innaka afun. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi Rasulullah menyuruh kita, apabila kita yakin bahwa kita ada di malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita membaca Allahumma afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, maka maafkanlah aku. Ini sebetulnya sejalan dengan permohonan apabila kita di bulan Ramadan ini minta ampun. Ya, jadi sebetulnya ampun dan maaf itu saudara, artinya tidak berbeda jauh ya. Maaf dan ampunan. Gitu ya. Tapi kalau ampunan lebih kepada penghapusan dosa. Ya, artinya write off dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita minta ampun, astagfirullahaladzim, maka sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk menghapus ya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga nanti di catatan di yaumul hisab kelihatan kalau kita terampuni ya, dikabulkan, diampuni oleh Allah, maka kita tidak memiliki dosa. Tapi kalau permintaan maaf, maka sebetulnya kita sedang meminta kepada Allah agar Allah seolah-olah menganggap perbuatan kita yang berdosa itu dianggap tidak pernah kita lakukan. Jadi seolah kita minta Allah melupakan bahwa kita pernah berbuat salah gitu. Nah itu bedanya. Sehingga Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau ini maha pemberi maaf lah, ya, maha melupakan orang-orang yang salah itu. Ya, tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Ya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Di dalam bacaan zikir kita perlu juga kita tambah bacaan ini ya, sebagai doa yang terus-menerus kita ucapkan agar Allah memaafkan kesalahan kita. Cuman ada kaidah di dalam agama Islam ini, bahwa kalau kita minta sesuatu kepada Allah, salah satu syaratnya adalah Allah melihat kepada diri kita
apakah yang kita minta itu sudah kita berikan juga pada orang lain. Oleh sebab itu Quran berkata, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat kebaikan. Maksudnya ada kaidah yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita misalnya minta, ya Allah tambahkan rezekiku, maka Allah melihat apakah Anda yang minta rezeki kepada Allah ini sudah pernah memberikan rezeki pada orang lain, walaupun sedikit. Jadi istilahnya feedback gitu. Jadi seolah-olah kita mengadakan satu pancingan gitu. Kita dulu menolong orang, maka pasti kita akan ditolong oleh Allah tanpa kita minta ataupun kita minta. Begitu pula dengan minta maaf. Ketika kita bilang bahwa fa'fu anni, maka maafkan aku, fa'fu anni, maka maafkan aku. Ya, kita dituntut oleh kaidah tadi bahwa kita harus senantiasa memaafkan kesalahan orang. Memaafkan artinya yang terdalam adalah melupakan bahwa orang itu pernah berbuat salah pada kita. Nah, sehingga dengan kebersihan hati kita terhadap sesama manusia itu, Allah yang Maha Pemaaf tidak akan pernah menolak permohonan maaf kita, karena kita sendiri tidak pernah menolak permohonan maaf dari seseorang, atau kita sendiri selalu memaafkan orang ya tanpa harus orang itu minta maaf. Ini memang sulit, namun kita pasti bisa ya untuk kepentingan kita sendiri di akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.